Shalom, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat. Terpujilah Tuhan yang empunya kehidupan kita, yang selalu setia menyatakan kasih dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih, kita sambut dalam pujian dan syukur segala berkat Tuhan. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sungguh pagi ini menjadi suatu kesempatan yang indah bagi kita saat kita diperjumpakan dalam persekutuan ibadah menyatakan pujian dan syukur. Mari sejenak kita teduhkan hati untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita mendengarnya bersama, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang membawa kehidupan kami. Kami datang dalam pujian dan syukur kami. Kami menyatakan puji-pujian kami ini sebagai kesaksian iman kami bahwa Engkaulah Allah kami, penyelamat kami, pengasih dan penyayang, bahkan pengampun atas kesalahan-kesalahan kami. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam menjalankan aktivitas hari ini, kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa. Semata kami mohon pimpinan dan kasih dari Tuhan. Olehnya itu, supaya kami berjalan dan hidup dalam kehendak-Mu, kami mendasari semua aktivitas kami di dalam firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami dan kami mampu memahami firman-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan dan layakkan kami mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Baku, kesaksian Asap, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala-nyala sekalipun umat-Mu berdosa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, lalu melakukannya dalam kehidupan. Amin. Dalam kesusahanmu, datanglah kepadanya. Dalam kesusahanmu, datanglah kepadanya. Tema ini akan menuntun kita saudara-saudara untuk merenungkan perkara hidup kita, untuk selalu kita sandarkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda merasa terbeban dan terpukul karena kesalahan Anda sendiri?
Lalu kemana Anda mengadu ketika beban itu semakin menindih? Mari belajar dengan perikop pembacaan kita pagi ini. Pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan agar melepaskan umat Israel dari penderitaan yang sedang mereka alami. Permohonan itu tampak dalam ungkapan, "Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat." Permohonan itu menunjukkan betapa besarnya kerinduan umat akan hadirnya pertolongan Tuhan, karena penderitaan yang mereka alami sangatlah berat sampai-sampai menyebabkan banyak tetesan air mata. Penderitaan yang mereka alami akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Akibatnya, mereka berkeluh kesah kepada Tuhan sambil berkata, "Berapa lama lagi?" Mereka memperlihatkan ketidaksabaran mereka karena murka Allah tidak kunjung surut. Walau mereka telah mengakui kesalahan dan berdoa memohon pengampunannya, namun makanan sehari-hari adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olokan daripada musuh Israel. Saudara-saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ratapan pemazmur merupakan wujud penyesalan, pertobatan, dan pengharapan kepada Allah. Dalam kesedihannya, pemazmur tidak mencari pertolongan lain selain mengharapkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, janganlah melupakan Tuhan setiap kali kita jatuh dalam kesalahan, karena hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang tak mampu kita selesaikan. Tetaplah percaya kepada Kristus, karena Dia akan memahami hidupmu dan menyelesaikan masalah kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan, dengan keterbatasan kami, dengan pelanggaran-pelanggaran kami, itulah yang membatasi kasih dan rahmat-Mu terhadap kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, penuh kasih dan kemurahan, yang selalu menantikan kami untuk datang kepadamu dengan menyesal, bertobat. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau telah anugerahkan di dalam Yesus Kristus, di mana kami memperoleh pengampunan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan bahkan menguatkan kami untuk kuat menghadapi segala tantangan dan penderitaan, dan bahkan menerangi kami untuk setia hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa, hari ini kami persembahkan hidup kami, pimpinlah kami, kuasai dan terangilah langkah kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, hanya kuasa-Mu menaungi kami, hanya berkat-Mu yang memperlengkapi kami, sehingga kami menikmati kehidupan itu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai satu keluarga. Tuhan tidak akan pernah melupakan kami untuk kebutuhan hidup kami, sehingga Tuhan akan memberkati segala jerih dan lelah anak-anak-Mu. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, disitulah mereka berkesempatan untuk menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati anak-anak jemaat, karena kami percaya melalui anak-anak mereka pun akan menyaksikan akan penggenapan janji Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan melalui perkembangan, pertumbuhan, dan kehidupan anak-anak mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang susah, dihiburkan Tuhan, karena Engkau tidak akan membiarkan linangan air mata mereka. Kau akan membersihkannya, Kau akan menguatkan mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan. Sungguh pergumulan itu berat,
Namun kami tahu Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami dan berkuasa atas hidup kami. Saudara-saudara kami yang sudah sangat lama hidup dalam pergumulan oleh karena penyakit yang tak kunjung sembuh, kami doakan Tuhan beri kekuatan, kesabaran, penyerahan diri, bahwa sesungguhnya penyakit tidak akan mengambil alih kehidupan, rahmat, dan damai sejahtera, karena kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh menikmati penambahan usia. Kiranya melalui itu mereka akan selalu bersuka cita dan merasakan itu sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan, di mana Tuhan akan menyatakan damai sejahtera dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan beraktivitas. Kami percayakan hidup kami hanya di dalam Tuhan. Ada kasih, ada kuasa, dan ada berkat. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui sapaan firman-Nya pada pagi hari ini, marilah kita hidup di dalamnya, maka berkat-berkat-Nya akan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, jalani hidup dengan penuh penyerahan diri. Nyatakanlah ketekunanmu dan serahkanlah kesusahanmu. Datanglah kepada Dia yang mempunyai kehidupan dan yang sanggup membebaskanmu. Selamat beraktivitas.